Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak anak pergi ke Sungai Dalam, jalan terdekat Bukit Tengah. Kena kayu kurambuh jawab salam, aku doakan terumpa ke hilang balik rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mentang-mentanglah malam ke-8 belih, bunyinya lah sama dengan malam ke-29. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tadi aku berharap yang sebelah aku duduk atau belakang aku solat bukan Bapak Dr. Haji Adi Rozal, tapi begitu nampak beliau duduk sebelah, hilang nak disampaikan. Tapi aku cuba-cuba mikir apa nak disampaikan malam ini. Kita nak masuk pertengahan lebih dari bulan Ramadan, dan insya-Allah sebentar lagi kita mulai membayar zakat fitrah. Jadi malam ini kita akan mencoba mengkaji bersama-sama tentang zakat. Ini kewajiban sebagai umat Islam sesuai dengan rukun Islam, yaitu menunaikan zakat. Jadi zakat itu ada dua. Dalam Al-Quran tentang zakat banyak sekali ayat menyebutkan, terutama surat At-Taubah ayat 103. Ini perintah yang sangat jelas terhadap zakat. Apa bunyi? Khuz min amwalihim min sadaqatin tutahhiruhum. Artinya apa? Ambil sebagian dari hartanya sebagai zakat. Ini perintah Allah, ambil. Bukan nunggu hang mayit dah. Dijemput seharusnya. Dipaksa orang untuk bayar zakat. Siapa baik yang berhak bayar zakat? Tentu orang yang memiliki harta, kemudian ada ketentuan untuk membayar zakat, terutama zakat mal atau zakat harta. Jadi zakat itu ada dua. Pertama zakat mal atau zakat harta, kemudian yang kedua ada zakat fitrah. Sedangkan zakat mal atau zakat harta itu ada 4 kelompok. Pertama ada zakat emas, simpanan emas, perak, kemudian penghasilan, pertambangan. Kemudian ada lagi kelompok zakat hasil pertanian dan perkebunan. Kemudian ada zakat yang dinamakan zakat hasil hewan ternak. Dan juga ada zakat dari harta rikas atau barang temuan. Nanti 4 kelompok. Piyuk jadi 4 kelompok. Kena masing-masing kelompok ini beda persentase pembayaran zakatnya, dan berbeda nisab serta haulnya. Kita mulai dari zakat emas, perak, kemudian saham, kalau ada yang main saham, kemudian penghasilan, zakatnya 2,5%. Dengan ketentuan sudah memenuhi nisab dan haulnya. Berapa nisabnya? Yaitu 85 gram emas.
Apalagi emas ini sedang naik. Beda dengan emas kayaro. Emas kayaro tidak naik tak. Kalau emas yang ada di toko emas itu sedang naik minin harganya. 1 gram emas berapa minin? Berapa? Berapa? 2 juta lebih. 1 emas minin hampir 7 juta. Kalau kita sudah ada nyimpan emas senilai 85 gram emas atau menyimpan perak lebih kurang 852 gram emas, itu perak, atau kita punya penghasilan yang setara dengan 85 gram emas, kemudian harta kita itu sudah kita simpan lebih kurang 1 tahun komariah. Apa itu tahun komariah? Tahun hijriah, bukan tahun syamsiah atau tahun masehi. Bukan kita nahu bulan Januari, kemudian Januari akan datang kita bayar, tidak. Tapi apabila kita nahu bulan Ramadan tahun 1446 hijriah yang lalu, dan nilainya sudah 85 gram emas tersimpan selama 1 tahun, maka tahun ini Ramadan tahun ini harus kita bayar zakatnya. Itu untuk emas, perak, penghasilan pertambangan. Sedangkan untuk pertanian, pertanian ada 20 caranya. Pertanian ada yang 5%, ada yang 10% zakatnya. Mana yang 5%, mana yang 10%? Yang 5% apabila pertanian itu diairi dengan berbayar. Air yang kita gunakan berbayar. Jadi kalau kita tidak bayar, pertanian kita tidak ada airnya. Itu 5%. Berapa nisabnya? Nisab untuk pertanian, hasil pertanian adalah 653 kilogram gabah. 653 kilogram gabah atau padi. Itu untuk pertanian dan perkebunan. Belum diberi. Kalau diberi berapa? 580 kilogram beras. Tuh. Itu 5%. Kalau yang 10%, apabila air yang kita dapat itu dari air tadah hujan, dari air umum, tidak kita bayar, itu 10% bayar zakatnya. Dado haulnya, dado harus simpan setahun tidak. Apabila panen, cukup nisabnya 653 kilogram gabah, bayar zakatnya 5% atau 10%. Itu pertanian dan perkebunan. Kemudian hewan ternak berapa? Hewan ternak ada 2. Ada sapi, ada kambing. Kalau sapi nisabnya 40 ekor. Dibayar 1 ekor sapi jantan. Tuh. Kalau setiap 40 ekor sapi, setiap 30 ekor sapi, 1 ekor sapi jantan zakatnya. Sedangkan kambing, 40 ekor kambing, maka dibayar 1 ekor kambing jantan. Itu beda sapi dengan kambing. Kemudian kelompok yang keempat apa? Harta rikas atau barang temuan. Harta karun. Ada kayak sebuah harta ini tidak ada nisabnya, tidak ada haulnya. Berapapun kayu temukan, maka bayar 20% zakatnya. Tuh.
Jangan senang dulu kita bersuara dengan harta karun. Aku dapat harta karun banyak. Jangan senang dulu. Bayar zakatnya. Dah ada istilah nisabnya. Dah ada jumlah. Nisab jumlah sekian bayar. Tak. Berapapun kita temukan harta itu, maka bayar zakatnya 20%. Jadi itu 4 kelompok dari zakat harta. Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah dibayar tanpa ada nisab dan haulnya. Cuman ada batas waktu pembayarannya. Untuk zakat fitrah itu dibayar mulai dari awal Ramadan sampai imam atau khatib naik mimbar di hari raya Idul Fitri. Kalaulah naik imam atau khatib di atas mimbar, maka tidak ada lagi namanya zakat fitrah. Itu batasnya. Berapa? 2,5 kilogram makanan pokok. Itu harus kita bayar. Atau 1 sak. 1 zak katanya. Atau 1 mud makanan pokok. Apa kita makan, itu yang kita bayar. Beras yang kita makan, beras kita bayar. Jangan kita makan bereh payo, kita bayar bereh dolok. Dia sampai zakat tu tak? Kalau bereh payo kita makan sehari-hari, ya bereh payo pula zakatnya. Bereh dolok yang kita makan, ya bereh dolok pula. Tapi yang susah ini pegawai negeri. Pegawai negeri yang susah. Yang kami terima tiap bulan itu bereh dolok. Yang kami makan bereh payo. Mana ngambil zakat juga payo? Itu. Tapi zakat fitrah apa yang kita makan sehari-hari, itu yang dibayar zakatnya. Kemudian apa beda zakat mal dengan zakat fitrah dari segi tujuannya? Untuk zakat mal atau zakat harta, tujuannya untuk mensucikan harta kita, membersihkan harta kita. Sedangkan zakat fitrah itu untuk mensuci jiwa kita. Kalau kita bayar kedua-dua, zakat mal ada cukup, kita bisa kita bayar. Kemudian zakat fitrah kita bayar, berarti harta kita bersih, diri kita juga bersih. Jangan kita lupa, aqimis solah wa atuz zakah. Dirikanlah solat, maka bayar zakat. Artinya kalau kita sudah mendirikan solat, kemudian harta kita cukup untuk bayar zakat, wajib kita keluarkan zakatnya. Apalagi ini bulan Ramadan, sangat elok kita bayar zakat, bahkan berlipat ganda kebajikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Mudah-mudahan tahun ini kita bukan lagi menjadi penerima zakat. Ini kadang-kadang sering kita ni tiap tahun jadi penerima zakat terus. Cubalah kita berharap, kita berdoa kepada Allah supaya kita tukang bagi zakat pula. Bukan lagi mustahik, tapi menjadi muzaki pula. Jadi orang yang bagi zakat. Supaya apa? Kita ini selalu mendapatkan kebaikan dan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Ramadan ini benar-benar memberi kebaikan dalam kehidupan kita dan kita menjadi la'allakum tattaqun. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.